Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mengungkapkan syukur dalam ibadah ini dengan kita bersama-sama menaikkan pujian syukur. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 3. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima-kasih yang hati kami pun mekar. Kaput dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber surga yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup liar, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa. Tuhan berfirman di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hingga saat ini, kita belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar kita dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita mengungkapkan penyesalan di hadapan Tuhan saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Tuhanku, bila hati kawanku.
tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur atas anugerah yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita dengan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 274. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupku singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga,
Saat ini kami datang, kami bersujud, kami bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah berkenan memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah syukur kami pada pagi hari ini kepada Tuhan. Mohon disertai, mohon dilindungi, dan kami mohon Kau hadir di tengah kami, berkenan memberitakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami Engkau terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan sabda-Mu, dan kami menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, di mana pada ibadah saat ini, bacaan leksionari diambil yang pertama dari Keluaran pasal 19, ayat 2 sampai 8a, lalu Mazmur pasal 100, Roma 5 ayat 1 sampai 8, dan Injil Matius 9 ayat 35 sampai Matius pasal 10 ayat 8. Dan pada saat ini saya akan membaca satu dari bacaan leksionari, yaitu di kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai Injil Matius pasal 10 ayat 8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari.
Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghayati firman Tuhan dalam ibadah ini dengan tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Tuhan. Gereja adalah komunitas. Komunitas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia hidup di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk tidak hanya menikmati kasih karunia Tuhan, tetapi Yesus juga memanggil orang-orang percaya untuk mau keluar dari kehidupannya dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya dengan ia mau melayani sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita harus juga menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman berarti orang yang percaya itu hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Tuhan juga berkehendak kita menjadi pelayan. Di tengah kehidupan ini bagi siapapun, menjadi pelayan Tuhan berarti kita harus keluar untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah bagi sesama, bagi manusia. Di dalam bacaan-bacaan firman Tuhan tadi, kita akan menjadi jelas kalau Tuhan itu menghendaki umatnya tidak hanya menikmati kasih karunia Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dengan mau keluar dari kehidupannya, melayani sesama sebagai partisipasi dalam karya penyelamatan Allah di tengah dunia ini. Bacaan yang pertama dari Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai 8a. Nanti panjenengan bisa baca. Di situ menceritakan bagaimana Allah sedang melakukan perjanjian dengan bangsa Israel. Di mana dalam perjanjian itu bangsa Israel akan dijadikan sebagai harta kesayangan Allah. Dan Allah memilih bangsa Israel sebagai umatnya. Dalam perjanjian itu, kita dapat mengerti dan memahami dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh Allah untuk menjadikan bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang berharga, bangsa yang menjadi kesayangan Allah, menjadi umat pilihan Allah.
Allah menghendaki supaya bangsa Israel mempunyai hubungan, relasi yang erat dengan Allah dalam wujud kepatuhan bangsa Israel di dalam hidup kepada firman Allah. Ini sebuah konsekuensi yang memang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel ingin dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Bangsa Israel menjadi bangsa yang disayangi oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari bacaan Keluaran 19, bangsa Israel tidak hanya dikehendaki oleh Allah untuk menikmati di dalam hidup sebagai umat pilihan Allah, tetapi ia harus juga mau mewujudkan di dalam hidupnya akan kehendak Tuhan di tengah kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Di situ juga mewujudkan adanya pemilihan yang dilakukan oleh Allah yang disertai dengan sebuah penugasan. Di dalam kitab Injil ini diceritakan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berkeliling di Galilea. Di Galilea Yesus mengajar. Di Galilea Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di Galilea Yesus juga menolong dengan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh orang-orang pada saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus dengan ia mengajar, ia memberitakan akan Injil Kerajaan Allah, ia menolong banyak orang dengan menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit. Itu semua dilakukan oleh Yesus hanya berdasarkan kasih Yesus kepada manusia. Bukan berdasar yang lain. Berarti ketika Yesus mengajar, Yesus memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, Yesus menolong menyembuhkan orang yang sakit. Itu tidak hanya wujud simpati, tetapi juga wujud empati. Empati Yesus kepada manusia menjadikan Yesus mau dan terlibat dalam penderitaan yang dialami oleh sesamanya. Empati Yesus menjadikan Yesus menganggap bahwa sesama itu adalah saudara, sesama itu adalah sahabat. Inilah yang menjadikan Yesus mau melakukan sesuatu, menolong sesamanya pada saat itu. Dan Yesus lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Satu hal yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Yesus
di Galilea pada saat itu. Semua Yesus lakukan hanya karena belas kasih Yesus kepada orang-orang saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus menghendaki apa yang telah Ia lakukan itu tidak berhenti. Ketika Ia ada di tengah dunia, apa yang Ia lakukan ini Tuhan kehendaki untuk terus berlanjut di sepanjang masa. Oleh sebab itu inilah lalu yang membuat Yesus memilih para murid. Saat itu yang pertama 12 orang yang dipilih oleh Yesus untuk terlibat dalam karya penyelamatannya di tengah dunia. Dan Yesus mengutus ke-12 murid ini untuk mau terlibat dengan dia mau keluar dari kehidupannya untuk hidup bersama dengan siapapun. Untuk mewujudkan empati kepada siapapun. Dan Yesus membekali utusannya itu dengan diberinya kuasa untuk mengusir roh, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa-kuasa yang akan membuat pemulihan kehidupan yang menimbulkan penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengutus para murid untuk berkarya di tengah domba-dombanya yang terabaikan, domba-dombanya yang terusir, domba-dombanya yang sedang menderita, domba-domba seperti tidak punya gembala. Kepada mereka inilah utusan-utusan Tuhan tinggal di tengah mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Para murid dipanggil keluar untuk aktif terlibat dalam mendekatkan kerajaan surga di tengah kehidupan orang-orang yang menderita. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak hanya menjadi orang percaya itu menikmati kasih karunia, tetapi juga mau mewujudkan karunia itu di tengah kehidupan sesama, terlebih mereka yang sedang menderita. Belas kasih Yesus senantiasa dinyatakan oleh Yesus kepada domba-dombanya yang sedang menderita. Ini membuktikan kalau Yesus itu adalah seorang yang tidak hanya pandai mengajar, tetapi ia juga konsekuen, mau mewujudkan
dari apa yang senantiasa ia katakan. Yesus itu bukan jargoni, pandai berujar tapi tidak pernah menjalankan. Belas kasih yang senantiasa dinyatakan oleh Yesus membuktikan ia adalah Tuhan, ia adalah guru yang senantiasa menghidupi ajarannya, yang selalu berpegang pada firman Allah di dalam seluruh aspek pelayanannya. Saat ini, melalui bacaan firman Tuhan ini, kita diperhadapkan dengan suatu keteladanan yang nyata dari Yesus sebagai domba-dombanya. Agar kita sebagai dombanya itu menjadi pelaku firman. Gereja adalah sebuah komunitas dari domba-domba Yesus yang telah menerima firman yang hidup. Maka kita dikehendaki untuk menjadi pelaku firman sehingga sesama ini merasakan hidup. Tuhan Yesus menyatakan tugas perutusan saat ini kepada kita. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan Allah, mewujudkan belas kasih-Nya. Pertanyaannya, menjadi utusan Tuhan apakah mudah? Tidak. Karena ketika kita mau menjadi utusan Tuhan di tengah kehidupan ini, berarti kita harus menyatakan belas kasih Tuhan, mewujudkan belas kasih Tuhan. Kita mau melibatkan diri pada kesulitan dan penderitaan orang lain. Kita mau terlibat dan merasakan kesulitan, tantangan orang lain. Ini isi daripada utusan. Ini yang akan dihadapi oleh komunitas orang percaya kepada Tuhan. Ketika mau diutus oleh Tuhan di tengah kehidupan ini, kita mau melibatkan diri pada kesulitan orang lain. Kita mau melibatkan diri pada tantangan-tantangan orang lain. Kita mau melibatkan diri pada penderitaan-penderitaan orang lain. Karena orang lebih senang hidup mencari aman, maka menjadi utusan Tuhan itu tidak mudah. Itu sulit. Kebanyakan orang lebih memilih hidup ini aman. Aku ora pengen loro dijiwit, makane aku ora jiwit. Wis aku tak meneng wae. Wis iku urusane mereka. Aku ora mau cawe-cawe, engko malah ndak kecokot. Nah, tidak mau melibatkan diri pada persoalan orang lain, kesulitan orang lain, tantangan-tantangan yang dihadapi orang lain. Karena manusia lebih suka dan senang hidup aman. Nah, aman itu apabila mengurusi awake dhewe wae. Urusane wong liya kuwi dudu urusanku. Kowe iso mangan, ora iso mangan, kuwi dudu urusanku.
Sing penting aku iso mangan. Yesus mau melibatkan diri pada kesulitan manusia. Yesus mau melibatkan diri pada penderitaan manusia. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manusia. Maka hidup menjadi utusan Tuhan itu tidak mudah. Membutuhkan sebuah komitmen, membutuhkan adanya pengorbanan, dan dibutuhkan kerendahan hati. Tidak mudah toh menjadi utusan Tuhan? Maukah kita berkorban untuk sesama kita? Berkorban waktu, tenaga, pikiran. Ketika orang lain membutuhkan tenaga kita, pikiran kita, materi kita, mau kita berkorban untuk mereka? Yesus mau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, komitmen artinya kesetiaan untuk senantiasa mewujudkan belas kasih di setiap waktu, tempat. Mungkin kita bisa berbelas kasih karena dia adalah saudara kita. Saya mau berbelas kasih karena itu adalah keluarga saya. Tapi apakah kita mau juga berbelas kasih kepada sesama? Komitmen, rendah hati. Kita mau menolong sekalipun orang itu kita tidak mengenalnya. Kita mau menolong sekalipun kita tahu bahwa dia itu tidak senang dengan saya. Mau menerima kekurangan orang lain, mau mengampuni kesalahan orang lain, itu hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang rendah hati. Tidak gampang toh jadi utusan Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Oleh sebab itu komitmen sangat dibutuhkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 37. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sedikit yang mau diutus menjadi utusan Yesus. Karena menjadi utusan Yesus harus punya komitmen yang kuat. Menjadi utusan Yesus harus bersedia berkorban. Menjadi utusan Yesus harus memiliki kerendahan hati. Maka Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saat ini Yesus mengajak kita semua untuk memiliki hati yang berbelas kasih seperti Yesus yang memandang sesama itu semua adalah sahabatnya, semua adalah saudaranya. Yesus siap untuk menjadi gelisah di tengah penderitaan orang lain. Mau enggak kita ikut merasakan penderitaan orang lain? Saat ini kita diundang untuk mau terlibat, siap terlibat, berjalan dalam kesulitan orang lain. Inilah panggilan hidup kita.
sebagai komunitas orang percaya kepada Yesus. Inilah panggilan gereja. Melakukan firman dan melayani Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar firman dan penikmat karunia, tapi menjadi pelaku firman yang setia dan melayani Tuhan di tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk bersaat teduh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Di tengah kami menerima berkat-Mu dalam ibadah ini, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa beribadah syukur karena sedang sakit. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam naungan kuasa kasih Tuhan. Pengobatan yang dijalaninya kiranya Tuhan berkati sehingga dokter yang mengobati, tenaga medis, peralatan yang digunakan, obat yang diberikan, Tuhan pakai sebagai sarana. Di dalam Tuhan memberikan kesembuhan sehingga saudara-saudara kami menjadi sembuh. Kami juga menyerahkan di dalam naungan kuasa kasih Tuhan saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah karena sedang punya pergumulan di tengah kehidupannya. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesabaran, bahkan Tuhan tetap mampukan percaya kepada pertolongan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak membiarkan saudara-saudara kami ini jatuh dengan mencari solusi di luar kehendak Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini masih menghadapi epidemi COVID-19 yang tentu tidak bisa beraktivitas secara bebas. Segala sesuatu dilakukan bahkan di dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dengan terbatas. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesabaran, bahkan di tengah-tengah keterbatasan, saudara-saudara kami tetap dapat beraktivitas menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Mereka yang saat ini masih berstudi, sekalipun belajarnya harus dilakukan secara online, ia tetap bisa belajar dengan baik. Umat-Mu yang hingga saat ini beribadah juga harus masih secara online. Tuhan mampukan untuk tetap dapat merasakan berkat-Mu di dalam ibadah secara online itu. Bagi mereka yang bekerja, Tuhan juga jaga dan pelihara. Di tengah-tengah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, ia tidak terkena COVID-19. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kiranya Engkau pelihara gereja-Mu sebagai komunitas orang yang percaya kepadamu dengan berkat-berkat-Mu. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupannya tidak mengalami kekurangan. Sekalipun saat ini sedang menghadapi persoalan pergumulan kehidupan,
Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau tetap memelihara bangsa dan negara kami ini. Melalui kepemimpinan pemimpin bangsa kami dapat merasakan damai sejahtera yang senantiasa Engkau hadirkan di tengah kehidupan dunia ini. Kami juga mohon Kau beri kepada pemimpin bangsa kami kekuatan, kesehatan, bahkan ia mampu untuk mencari solusi yang baik dan benar dari setiap masalah tantangan yang ada di tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang menjadi kebutuhan kami. Kami tidak bisa mengutarakan satu persatu semuanya kepada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tahu. Dan kami juga percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kami, yang itu adalah kehendak-Mu, itu yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu, kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Kami mohon ampun apabila ada dosa di dalam kami menaikkan doa syafaat pada saat ini. Doa ini kami naikkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban pada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita mengaturkan persembahan dengan penuh sukacita sambil diiringi dari Pujian Kidung Jemaat nomor 365B, bait yang pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya.
untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Allah Bapa yang Maha Tinggi, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami masih diperkenankan untuk berkumpul dan mendengarkan firman-Mu walaupun melalui virtual. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kali ini kami juga bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya apa yang sudah terkumpul, Tuhan Yesus suci dan kuduskan, sehingga sebagai sarana untuk kami dalam berpelayanan di gereja-Mu ini di GKJ Kayelangse. Terima kasih Yesus, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan jika sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami ke dalam kehidupan yang lebih baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 429. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi, agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang bergelut. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita kembali menjalani kehidupan kita bersama dengan sesama. Dan mari dalam kita hidup bersama, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita menjadi pelayan Tuhan di tengah kehidupan ini.
Oleh sebab itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.